Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila, NPM 1940401011. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, di mana judulnya yaitu aplikasi eksternal, terdiri atas sistem informasi strategik dan sistem informasi organisasi. Baik, materi pertama yaitu kita akan membahas antara perbedaan sistem informasi strategik dengan sistem informasi di level strategik. Apa sih itu sistem informasi strategik? Sistem informasi strategik dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri dari sistem-sistem teknologi informasi apapun di level manapun yang dapat digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Sedangkan informasi di level strategik dikenal dengan nama Sistem Informasi Eksekutif atau SIE yang digunakan untuk membantu manajer atas melakukan perencanaan strategik atau perumusan strategik. Adapun perbedaan lain antara sistem informasi strategik dengan sistem informasi di level strategik yaitu di dalam sistem informasi strategik itu digunakan untuk kompetensi, untuk menerapkan strategi, dan dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun. Sedangkan sistem informasi di level strategik digunakan untuk manajer atas, untuk merumuskan strategi, dan hanya sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dengan sistem informasi konvensional. Sistem informasi strategik atau SIS juga berbeda dengan sistem-sistem teknologi informasi yang lainnya yang konvensional. Perbedaannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada dukungan. Sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan, sedangkan sistem informasi strategik mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Lalu yang kedua itu ada fokus. Fokus dari sistem informasi konvensional adalah menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia, sedangkan fokus sistem informasi strategik adalah sebagai alat atau senjata kompetensi. Lalu yang ketiga ada tujuan. Tujuan dari sistem informasi konvensional adalah lebih untuk efisiensi atau pengurangan biaya, sedangkan tujuan sistem informasi strategik adalah untuk memenangkan persaingan. Lalu yang terakhir itu yang keempat ada orientasi. Sistem informasi konvensional lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan sistem informasi strategik lebih berorientasi baik ke internal maupun ke eksternal untuk menjangkau konsumen. Jadi, dari perbedaan tersebut, kita bisa tahu bahwa sistem informasi strategik merupakan sistem-sistem informasi konvensional apapun, baik berorientasi internal atau eksternal, asalkan dapat digunakan sebagai alat kompetensi bagi manajemen untuk menerapkan strategi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Lalu ke materi selanjutnya yaitu ada strategi. 3 strategi umum yang biasanya perusahaan terapkan untuk menghadapi pesaing-pesaingnya menurut Porter ada 3, yaitu cost leadership, differentiation, dan focus. Nah, adapun strategi lainnya yaitu ada innovation, alliance, dan growth. Baik, yang pertama itu ada cost leadership strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat mencapai posisi sebagai produser dengan biaya terendah di dalam industri, yaitu dengan cara menurunkan secara drastis biaya proses bisnis, lalu menurunkan biaya dari pemasok, dan yang ketiga menurunkan biaya dari ke pelanggan. Lalu yang kedua itu ada differentiation strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, yaitu dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda. Yang kedua, menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi keuntungan diferensiasi dari pesaing. Yang ketiga ada fokus strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khusus di suatu niche khusus di dalam organisasi. Lalu yang keempat ada innovation strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi
jika dapat menemukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa inovasi terbaru yang belum dilakukan oleh pesaing-pesaingnya. Lalu yang kelima ada aliansi strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok, perusahaan lain, dan bahkan dengan pesaing-pesaingnya, yaitu dengan cara menggunakan sistem informasi antar organisasi untuk menghubungkan sistem-sistem informasi perusahaan lain. Lalu yang keenam ada growth strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi ini jika membantu mengembangkan dan mendiversifikasi pasar. Contohnya yaitu perusahaan yang melakukan strategi ini misalnya adalah Citicorp yang menggunakan ATM pertama kali di New York untuk mendapatkan banyak nasabah baru. Dan yang terakhir itu yang ketujuh ada quality strategi. Suatu sistem informasi dikatakan mendukung strategi jika dapat membantu meningkatkan kualitas dari produk dan jasa, yaitu dengan cara menggunakan robot, CAM, atau CIM untuk meningkatkan kualitas produk. Yang kedua itu menggunakan teknologi informasi untuk peningkatan berkelanjutan dari produk. Contoh perusahaan yang menerapkan ini adalah Caterpillar Company atau CAT. Baik, materi selanjutnya yaitu ada model-model penerapan SIS. Nah, model yang pertama yaitu model tekanan-tekanan kompetensi. Model yang menjelaskan ancaman kompetensi yang banyak digunakan adalah yang digunakan oleh Porter dengan nama model ancaman-ancaman kompetensi atau model tekanan-tekanan kompetensi. Yang kedua itu ada model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Bakos dan Tracy berargumentasi bahwa dua sumber utama dari model ancaman kompetisi dari Porter adalah kekuatan menawar dan efisiensi komparatif. Dua sumber utama ini ditentukan oleh 5 ancaman faktor, yaitu biaya-biaya pencarian, keunikan fitur produk, biaya-biaya berpindah, efisiensi internal, dan efisiensi antar organisasi. Lalu yang ketiga yaitu ada model rantai nilai. Porter membagi aktivitas di dalam perusahaan menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas besar, yaitu 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama. 4 aktivitas pendukung yaitu infrastruktur perusahaan, yaitu manajemen akuntansi, keuangan, dan sebagainya. Lalu ada manajemen sumber daya manusia seperti penerimaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu ada pengembangan teknologi seperti teknologi development seperti R&D, peningkatan kualitas produk dan proses. Lalu ada pengadaan barang seperti pembelian bahan mentah, barang dijual, mesin, peralatan. Lalu 5 aktivitas utama adalah penanganan dan penyimpanan bahan mentah. Ada operasi, ada penanganan dan penyimpanan bahan jadi, penjualan dan pemasaran, dan pelayanan purna jual. Lalu yang keempat itu ada 5 tahapan Porter dan Miller. Porter dan Miller mengusulkan 5 tahap yang dapat dilakukan untuk menggali kesempatan-kesempatan strategik yang mungkin dilakukan. Tahapan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menilai intensitas informasi. Yang kedua yaitu menentukan peran TI di struktur industri. Yang ketiga mengidentifikasi dan meranking cara-cara yang dapat dilakukan oleh TI untuk membuat keputusan strategik. Yang keempat menginvestigasi kemungkinan TI mengembangkan bisnis baru. Dan yang kelima membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari TI. Yang kelima ada model King. King menggunakan 2 buah faktor, yaitu jangkauan atau reach dan lingkungan atau range dari aplikasi sistem-sistem informasi teknologi. Jangkauan atau range menunjukkan letak dari sistem-sistem teknologi informasi, yaitu terletak di internal atau inside perusahaan dan eksternal atau outside perusahaan. Sedangkan lingkup atau range menunjukkan luas dari aplikasinya. Lalu yang keenam ada model rekayasa ulang. Dari beberapa model yang dibahas sebelumnya, sistem informasi strategik dapat diterapkan baik secara internal maupun eksternal. Tidak hanya eksternal, proses internal dapat juga strategik jika persaingan tajam.
Untuk dapat bersifat strategik baik secara internal maupun eksternal harus melakukan perubahan radikal. Proses perubahan yang radikal disebut dengan reengineering. Model berikut ini menunjukkan reengineering dapat dilakukan di proses internal maupun di eksternal. Di proses eksternal, perubahan radikal diterapkan di proses hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya yang disebut dengan business relationship reengineering. Sedangkan di proses internal, perubahan radikal diterapkan di proses bisnis internalnya yang disebut dengan business process reengineering atau BPR. Lalu yang ketujuh ada model manfaat. Noto Widigdo juga memperkenalkan model yang memisahkan orientasi strategi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Menurutnya, penerapan sistem informasi strategik secara internal akan mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan, sedangkan penerapan sistem informasi strategik secara eksternal akan memberikan manfaat langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Lalu model terakhir yaitu model ke-8 ada model siklus sumber daya konsumen. Ives dan Lermont mengembangkan 13 tahapan siklus sumber daya pelanggan atau Customer Resource Life Cycle, model yang berbasis pada model 4 tahap IBM. Model ini berguna untuk mengelompokkan sistem informasi strategik yang sudah ada dan menjelaskan sistem-sistem informasi strategik baru yang mungkin diterapkan. Materi selanjutnya yaitu ada perusahaan yang membutuhkan SIS. Tidak semua perusahaan membutuhkan informasi strategik atau SIS. Hanya perusahaan-perusahaan industri yang mempunyai intensitas informasi yang tinggi saja yang membutuhkan sistem informasi strategik. Lalu materi selanjutnya yaitu ada faktor-faktor sukses dan faktor-faktor gagal. Yang pertama, faktor-faktor sukses. Beberapa faktor perlu diperhatikan oleh perusahaan yang menerapkan SIS jika ingin berhasil. Faktor-faktor sukses ini adalah yang pertama, organisasi harus mempunyai visi TI. Organisasi harus mempunyai baik visi bisnis maupun visi TI. Visi TI diperlukan untuk mendukung visi bisnis. Lalu yang kedua ada harus paralel dengan perencanaan strategik perusahaan. Lalu yang ketiga menjadi yang pertama. Lalu yang keempat yaitu kreatif, menarik jangkauan dan lingkungan. Menjadi yang pertama merupakan salah satu syarat keberhasilan, tetapi jika sistemnya tidak selalu ditingkatkan, akan dapat ditinggalkan oleh pesaing. Pesaing mempunyai potensi untuk melompat katak, mengalahkan perusahaan dalam hal persaingan. Lalu, faktor-faktor gagal. Selain faktor-faktor sukses yang perlu diperhatikan dalam penerapan SIS, beberapa faktor gagal juga perlu diperhatikan. Yang pertama, perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. Lalu yang kedua, IT untuk sistem informasi strategik tidak boleh gagal, karena kegagalan IT akan memalukan, menurunkan jasa yang akibatnya menurunkan nama baik perusahaan. Yang ketiga, penerapan SIS dapat menyebabkan tuntutan hukum dan melanggar regulasi. Yang keempat, waktu penerapan SIS yang kurang tepat. Yang kelima, kualitasasi dari sumber-sumber daya sistem teknologi informasi yang kurang memadai. Yang keenam, ada perbedaan industri. Dan yang ketujuh, aliansi dapat menjadi pesaing. Lalu materi terakhir yaitu sistem teknologi informasi antar organisasi. Strategic Information System juga menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara online. Contohnya ada di industri penerbangan, yaitu perusahaan-perusahaan penerbangan, agen-agen perjalanan, dan konsumen dihubungkan dengan suatu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang atau Airline Reservation System. Di industri perbankan, bank dihubungkan dengan nasabah dengan menggunakan ATM. Di industri distributor obat pula, seperti perusahaan-perusahaan American Hospital Supply Company dan McKesson Corp. Mereka menghubungkan sistem-sistem teknologi informasinya dengan konsumen dalam bentuk pemasukan pemesanan secara elektronik. Dalam sistem teknologi informasi antar organisasi, terdapat dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pertukaran data elektronik. Tipe umum dari iOS yang menggunakan teknologi yang standar adalah yang disebut dengan Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik.
yaitu suatu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen-dokumen bisnis. Lalu yang kedua atau terakhir itu ada e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan IT untuk melakukan kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi atau antara sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir atau end customer melalui satu atau lebih jaringan komputer. Dalam definisi yang luas ini, maka e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam dua aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi elektronik commerce antara organisasi-organisasi bisnis. Lalu yang kedua aplikasi elektronik commerce antara organisasi bisnis dengan pelanggan akhir. Nah, di dalam penggunaan e-commerce terdapat keuntungan dan hambatan. Nah, yang pertama itu keuntungannya. Keuntungannya itu distribusi yang lebih murah dari dokumen dan produk digital. Lalu kemampuan memberikan layanan dukungan kepada pelanggan. Lalu ada kanal pemasaran yang baru. Lalu mempunyai kemampuan untuk menarik pelanggan baru. Lalu menyediakan satu titik lokasi kontak untuk bermacam-macam produk dan jasa. Dan yang terakhir dapat digunakan sebagai media riset pasar. Adapun hambatannya itu mengenai keamanan, baik itu keamanan akses, keamanan transmisi, beban trafik yang terlalu overload, kesulitan sensor, dan kesulitan mengukur kinerja dari situs. Apakah keberhasilannya akan diukur dari jumlah orang yang mengunjungi atau diukur dengan cara lain? Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.